warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mushaf Al-Quran, masih pada juz ke-27, surat ke-54, surat Al-Qamar. Kita lanjutkan mulai ayat 33. Mulai ayat 33. Ini ada 4 bagian ini. Dari 33 sampai ayat 55. Sudah ketemu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najainahum bisahar. Nikmatan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Walaqad andarahum batsatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhaifihi. Fatamasna ayunahum fadhuku adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahum bukratan adzabum mustaqir. Fadhuku adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, kita pahami dulu. Ini kisah kaum Nabi Lut. Mungkin masih ingat ketika malam-malam Nabi
Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Beberapa orang mengucap salam, dijawab salam, tapi Ibrahim tidak mengenal itu siapa. Kemudian disuruh masuk, disiapkan makanan dari daging, ya dari daging sapi kalau model sini. Kalau sana daging apa ya? Daging unta atau daging domba mungkin ya, yang dibakar yang nikmat sekali, dihidangkan kepada tamunya. Ternyata tamunya tidak mau makan. Ternyata kasih kabar gembira, Nabi Ibrahim dikaruniai putra laki-laki. Padahal Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya dengar malah kaget. Menyatakan sudah tua, mandul. Nah, setelah selesai itu Nabi Ibrahim bertanya, ini sebetulnya kemana? Nah, ternyata diutus Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, kisah lanjutannya ini. Kadabat kaum Lutin binudzur. Kaum Nabi Lut mendustakan peringatan-peringatan. Jadi Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaumnya, tapi kaumnya ini mendustakan. Maka inna arsalna alaihim hasiba. Nah, maka Allah mendatangkan pada mereka kaum Nabi Lut hasiba, hujan batu. Biasanya kalau hujan batu itu terjadi apa? Gempa yang sangat dahsyat. Itu hasiba. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Ternyata Nabi Lut itu hanya Nabi Lut dan 2 putrinya. Nah, istrinya tidak mau mengikuti Nabi Lut, seperti istri Nabi Nuh. Maka najainahum bisahar. Maka Allah menyelamatkan mereka. Mereka siapa? Mereka Nabi Lut dan 2 putrinya. Bisahar, ya pada waktu makan sahur. Maka makan sebelum datang fajar disebut makan sahur. Itu makan di waktu sahar disebut makan sahur. Ya, itu selesai paling akhir kira-kira 10 menit atau 10 ayat selesai membaca Al-Quran. Itu Nabi Lut dan 2 putrinya diselamatkan pada waktu sahur. Nikmata min indina. Nabi Lut dan putrinya diselamatkan itu merupakan nikmat dari Allah. Kadzalika najzi man syakar. Itulah balasan orang-orang yang bersyukur. Jadi hanya orang yang bersyukur yang dibalas dengan kebaikan. Ya, kemudian walaqad angdarnahum batsatana fatamarau bin nudzur. Sesungguhnya Nabi Lut, jadi angdarna Nabi Lut telah mengingatkan mereka kaumnya tadi akan apa? Batsatana, adanya bencana atau azab. Fatamarau bin nudzur. Tetapi mereka fatamarau, mereka mendustakan.
Jadi umatnya Nabi Lut diingatkan oleh Nabi Lut nggak mau. Sudah ingatkan berkali-kali, satana akan terjadi adab ini, gitu kan? Fatamaro, mereka berpaling, mereka mendustakan binudur, peringatan dari Nabi Lut tersebut. Malah ini dikisahkan itu malaikat-malaikat tadi kan tampak orang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat handsome, masuk ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut nggak tahu kalau itu malaikat utusan Allah, karena dianggap Nabi Lut itu tamunya, maka suruh masuk. Nah, kaumnya Nabi Lut yang senang sesama laki-laki tadi itu membujuk Nabi Lut supaya tamunya diberikan pada mereka. Nah, maka ini walaqad rawaduna an dhaif. Nah, sesungguhnya mereka membujuk, merayu Nabi Lut supaya ngasihkan tamu-tamunya itu. Wis diberitahu, ini tamu saya harus saya jaga. Mereka tetap aja nggak mau, membujuk terus. Nabi Lut beritahu, udahlah kalau kamu semua mau nikahi putri saya itu, putri-putri saya itu nikahilah. Mereka nggak mau, yang mereka inginkan laki-laki, sesama laki-laki. Nah, kenapa mereka tamu diketahui oleh mereka? Ternyata istrinya Nabi Lut membocorkan bahwa tamu-tamunya ada di dalam. Jadi istri Nabi Nuh membocorkan pada mereka kaum Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut berusaha untuk menjaga tamunya. Nah, pemuda-pemuda Nabi Lut tadi sama ngamuk gitu loh. Sama ngamuk, tamu Nabi Lut beritahu pada Nabi Lut bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Nanti setelah kepepet, pemuda-muda Nabi Lut itu ngengkel, mau tetap masuk ke rumahnya Nabi Lut, karena diberitahu oleh istrinya Nabi Lut, dibocor kayak gitu. Nah, kemudian terus malaikat memberitahukan, udah tenang saja, nanti Allah ngutus untuk menurunkan azab, nanti kamu dan keluargamu akan selamat. Nah, setelah begitu bagaimana? Mereka tetap masuk si pemuda tadi. Kemudian fatomasna ayunahum, setelah mereka masuk, mereka sama buta. Ya, fatomasna ayunahum, mata mereka sama buta, atau mata mereka tidak bisa melihat para malaikat yang tampak seperti laki-laki yang sangat bagus, yang sangat handsome tadi. Ya. Tapi kaumnya Nabi Lut yang merangsek ke rumahnya Lut tadi, fatomasna, dibutakan oleh Allah. Faduku ngadzabi wanudur, maka rasakanlah azab Allah, karena mereka semua mengingkari peringatan dari Allah yang sudah disampaikan kepada Nabi Lut. Ini akibat orang yang mendustakan peringatan. Terus balakot sobahahum bukhrotaun adabum mustaqir. Nah, maka sesungguhnya pada esok harinya, bukhrotan, pada waktu pagi berikutnya itu, ngadabum mustaqir, maka turunlah adab mustaqir yang terus menerus, nggak berhenti. Ngadabum mustaqir,
tadi yang hujan batu tadi itu terus nggak pernah berhenti. Kalau hujan duit nggak apa-apa ya, ini hujan batu, batunya besar-besar. Fadhuku ngadabi wanudur, maka rasakanlah adab Allah karena mereka tidak mau diingatkan ya. Nah sebenarnya sudah dipesan Nabi Lut dan keluarganya, putri dan istrinya, tapi istrinya itu nggak mau mentaati Nabi Lut, malah diberitahu jangan sampai ketika dikeluarkan dari rumah waktu pagi, waktu sahar, jangan sampai nengok ke belakang. Istri Nabi Lut malah kelingan tadi, kaum yang beritahu tadi malah noleh yang buri. Akhirnya istri Nabi Lut hancur juga karena hujan batu. Jadi yang selamat hanya Nabi Lut dan putrinya dua. Istrinya tidak bisa selamat karena tidak mau mengikuti Nabi Lut, nyepelek gitu. Itu seperti istri Nabi Nuh itu. Nah, kemudian walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini kisahnya kan sudah sangat nyata kan? Nah, yang kemarin pagi itu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Terus kisahnya kaum Ad, kisahnya kaum Tsamud, sekarang kisahnya kaum Nabi Lut. Terus berikut kisahnya Fir'aun, kehancuran Fir'aun. Cuma di sini sangat singkat 2 ayat. Ayat 41, ayat 42. Kita baca dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Wa laqad kadzabu bi ayatina kulliha fa aghadnahum ahda azizim muqtadir. Nah, kita pahami dulu kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Walaqad jaa'a ala fir'aun nuzur. Dan sungguh telah datang peringatan kepada kaum Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya sudah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun dan kaumnya itu malah nyepelek. Nek cara kene malah ndake Musa, kowe iki bocah wingi sore. Kowe ndek gede iki ning keluarga istana. Kowe iki ora ngerti apa-apa gitu. Nganggep Nabi Musa disepeleke. Bahwa Nabi Musa ini diutus Allah dengan sekian banyak mukjizat. Nabi Fir'aun dan kaumnya nggak percaya, malah nganggep Nabi Musa alaihissalam itu buat-buat itu, malah dimusuhi. Ya, akhirnya terjadi juga peristiwa. Ya, ada pemuda yang kemudian dibunuh oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa
itu oleh Fir'aun bala tentaranya dikerahkan mau dibunuh gitu loh. Kemudian Nabi Musa lari. Nah, setelah lari sampai ke laut, kemudian Musa diperintah Allah untuk memukulkan tongkatnya. Ini salah satu mukjizatnya. Mukjizat Nabi Musa itu banyak. Salah satunya tongkat. Tongkatnya dipukulkan ke laut. Karena bisa untuk lewat Nabi Musa dan ini para pengikutnya. Nah, setelah lewat, Fir'aun dan bala tentaranya ikut ngejar di laut. Begitu mereka di tengah-tengah laut, ternyata air laut pulih. Mereka tenggelam di laut. Tapi sebelum tenggelam, mereka menyatakan ingin tobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi sudah terlambat, sudah tidak diterima tobatnya. Wis air sudah masuk ke mulutnya, hap-hap gitu. Nah, ibaratnya nyawa sudah sampai tenggorokan, ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, mari kata niku kadzabu bi ayatina kuliha. Mereka Fir'aun dan itu mendustakan semuanya, semua bukti-bukti, semua mukjizat kuliha, semuanya didustakan. Nabi Musa dikasih sekian banyak mukjizat, tapi semuanya kadzabu bi ayatina kuliha. Mereka mendustakan mukjizat Nabi Musa semuanya. Kuliha, wabih didustakan. Maka fa'agotnahum ahdar azizim muqtadir. Maka Allah mengadab mereka. Ya, Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa. Jadi rumangsa Fir'aun bala tentara itu yang paling digdaya, sing paling perkasa. Model sekarang super power dunia gitu kan. Ternyata Allah itu aziz, muqtadir. Allah maha perkasa lagi maha kuasa. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya meninggal semua. Nah, ini yang jelasnya banyak dikisahkan di surat-surat yang lain. Tapi secara singkat seperti itu. Kita lanjutkan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akufarukum khairum min ulaikum. Akufarukum khairum min ulaikum. Am lakum bara'atun fiz zubur. Am lakum bara'atun fiz zubur. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunan dubur. Balisa'adu ma'iduhum wa sa'adu adha wa amar. Ya, kita pahami dulu 4 ayat ini. Akufarukum, apakah orang-orang kafir kamu, khairum min ulaikum, mereka merasa lebih baik
lebih kuat dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Amlakum bara'atum min zubur, amlakum, atau apakah kamu merasa mempunyai jaminan akan bebas dari adab? Ya, bara'atum, memperoleh jaminan ada kebebasan dari adab. Fi zubur, yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Nah, kenapa itu kok orang-orang kafirmu itu? Mengapa mereka kok merasa lebih baik? Mengapa mereka kok merasa sudah dapat jaminan kebebasan dari adab yang ada pada kitab-kitab sebelumnya? Gitu. Terus am yaquluna nahnu jami'un muntasir, atau apakah mereka mengatakan, ya, nahnu jami'un muntasir, kami adalah suatu jami', kelompok orang, golongan muntasir, ya, yang pasti menang. Itu dari mana asalnya? Kok merasa menang? Itu sayuh zamul jami'. Nah, golongan itu pasti sayuh zamu, akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan mundur balik ke belakang. Nah, ternyata orang-orang kafir, orang-orang yang kadzib, yang dusta, itu ketika di medan perang, semula mereka merasa umat yang terbaik, merasa yang paling kuat, merasa sudah dijamin bebas dari adab, merasa akan menang. Tetapi ketika sudah betul-betul terjadi peperangan, mereka wayuwalluna dubur, mereka mundur, ya balik kiri, nggak berani. Balik saat itu mau iduhum, sebenarnya hari kiamat itu hari yang mau iduhum, ya, yang dijanjikan pada mereka. Wa sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu adha, jauh lebih dahsyat, wa amar, dan jauh lebih berat. Nah, diingatkan oleh para nabi nggak percaya, merasa hebat. Diingatkan, ya, hari kiamat itu dipastikan itu jauh lebih dahsyat. Apalagi namanya kiamatul kubro, kiamatul sugro, datang sakaratul maut, udah nggak karuan itu. Maka digambar di situ, ya, wasa'atu adha, terjadinya kiamat sugro, datangnya kematian, terjadinya kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya, itu jauh lebih dahsyat. Wa amar, dan jauh lebih pahit, jauh lebih berat, gitu. Nah, ini untuk keseluruhan, untuk umum, ini ayat 43 sampai 46 juga termasuk untuk kita semua. Nah, sekarang bagian terakhir dari surat Al-Qamar ayat 47 sampai ayat terakhir 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa sur. Innal mujrimina fi dhalalin wa sur. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, yauma yushabuna fin nari
Dzuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya, kita pahami. Innal mujrimina, inna sesungguhnya, mujrimin para pendosa, sesungguhnya para pendosa, orang-orang yang kerjanya berbuat dosa, itu mujrimin. Fi dolali, fi pada dolal itu kesesatan, wasu'ur dan di dalam neraka. Yang di dalam neraka siapa? Orang mujrimin. Jadi orang mujrimin, para pendosa itu selalu dalam kesesatan dan di dalam neraka. Kenapa dikatakan dolal? Hidup itu manut nafsune dewi. Ora gelem ngikuti tuntune Gusti Allah. Piye lah ngikuti? Jak memahami Quran ora gelem. Kan iso ngikuti kan? Lah ngerti wae ora kok lek ngikuti kok endi? Akhirnya terus menggugu nafsune dewi-dewi. Nah, maka selalu dolal, selalu dalam kesesatan dan dalam neraka. Ya mayuskabuna finnar. Pada hari mereka yuskabuna finnar, ditarik, dimasukkan ke neraka. Ngalamujuhihim, muka mereka, ya muka mereka itu bukan hanya mukanya saja, semuanya gitu. Coba gambarkan orang itu kan kalau nggak kelihatan mukanya sulit diidentifikasi kan. Misalnya mukanya ditutup terus gur ketok ngisorane, gampang titen ora? Enggak. Tapi nek mukanya ketok ngisor ditutup gampang titen kan? Langsung oh ini Pak Agus, oh ini Pak Pri, oh ini Pak Kurnia, langsung ketok kan? Nah maka itu untuk mewakili wujuhihi. Ya, maka ditarik mukanya, dilemparkan ke neraka. Ini maksudnya bukan mukanya saja, keseluruhan badannya gitu loh. Nah, itu diseret, dilemparkan ke neraka. Terus katakan apa? Dzuqu massa saqar. Rasakan siksaan di neraka sakor. Nah, jadi tadi ning donyane wis dolal, terus tempatnya di neraka,
diseret dilemparkan ke neraka sakor, isih diunek-unekke rasakno ndek ben dijak ora gelem kapoke kapan itu. Ya ora kapok wis teko neraka lagi sadar kok. Jadi mulai sakaratul maut wis sadar sudah enggak iso bertobat. Engko nang alam kubur luwih sadar meneh, yang engko disiksa melulu. Yaumil ba'ats ya semakin menyesal. Di neraka penyesalannya sampai puncaknya terus menerus, tapi sudah nggak ada gunanya semua. Gitu. Inna kula sayin khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kula setiap sayin sesuatu khalaqnahu Allah ciptakan biqadar dengan ukuran yang ideal, yang tepat. Ini waktunya sudah mau habis, maka saya tidak menjelaskan lebih detail. Bedane kholako sama ja'ala. Secara ringkas, kalau kholako itu menciptakan yang baru sama sekali. Tapi kalau ja'ala itu merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka kholako sama mati wal ard itu dari baru sama sekali. Gitu. Wa ma amruna illa wahidun kalam bil basar. Nah, kalau Allah akan menciptakan baik yang baru sama sekali atau menciptakan seluruh manusia dibangkitkan ciptaan semua itu cepat sekali. Illa wahidun kalam bil basar. Itu hanya satu perkataan kun fayakun. Satu kedipan mata wis dadi kabeh. Jadi ora kaya awake dhewe perlu sekian lama ngerancang itu. Tapi Allah cukup ya ila wahidatun kalam bil basar. Dengan cukup satu perkataan dan lebih cepat dari kedipan mata. Biar wis dadi kabeh gitu. Wong kafir iki malah nggawa balung sing wis remuk-remuk kae lho, duduke. Apa ngene iki engko iso dadi aku meneh ngono. Ngece nyang Nabi lho nggih. Jadi sing ngece ora nggo saiki tok lho. Kuwi dhisik gaweane ngece, para nabi rasul diece kabeh. Awake dhewe nabi ya ora, rasul ya ora, nek diece ya diterima-terimake wong biasa. Ya sabar, ning donya iki mung sedelo. Paling nggur 70 tahun ning kopi walese kholidina fiha abadan. Ning ngopo kok ora gelem diajak berjuang nggur umur ning donya iki. Padahal ning surga selama-lamanya atau sebaliknya di neraka. Nah, terus kemudian balakot ahlakna asya'akum fahal mimudakir. Nah, sesungguhnya Allah telah membinaskan orang-orang ini. Asya angkum ahlakna, sesungguhnya Allah telah menghancurkan asya akum orang-orang yang seperti kamu, sejenis kamu. Nek ngono kuwi dhisik ya sokeh sing dusta, sing kufur wis dihancurke kabeh. Fahal mudakir, maka sapa sing gelem digo pelajaran. Wa kullu sa'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu dan setiap sain sesuatu fa'aluhu fi zubur. Ya, semuanya tercatat pada zubur. Ya, pada kitab. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Semua yang kecil-kecil, ya, semua yang besar mustator. Semuanya ditulis. Ora nek sing kelewatan. Jadi rumangsane nek berbuat dosa bareng-bareng pancane akeh malaikat kelewatan le nulis itu. Ora bakal kelewatan. Ini masalah dunia itu sok kelewatan. Wong duit 27 M iso kelewatan enggak jelas ya. Itu ning donya. Kenapa? Karena yang banyak katanya 8,3 T. Ning 27 kelewatan rapopo gitu. Ini orang yang tidak iman pada kehidupan besok di akhirat. Anggaran 10 T kok dikorup 8,3 T. Berarti yang dikorup kan 80% lebih kan? Lah terus rakyat itu apa gitu?
Ini karena nggak takut sama kehidupan besok di akhirat, berbuat semaunya gitu. Nah, maka itu padahal wakulu sohirim wa kabirim mustator. Ya setiap yang perbuatan urusan yang kecil maupun yang besar semuanya mustator. Semua ditulis. Ya, innal muttaqina fi jannati wan nahar. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga, dan surga itu dengan sungai air yang ngalir gemerici. Nyenengke kan? Tapi syaratnya takwa loh. Takwa itu melaksanakan seluruh yang dituntunkan Allah, meninggalkan yang dilarang. Lah kabeh nang Quran. Quran kalau kita pahami bisa takwa enggak? Enggak mungkin bisa takwa tanpa memahami dan mengamalkan Quran. Lah saiki jak memahami Quran ora gelem, pengajiannya nggonek peringatan-peringatan tok. Mula umur 7 tahun ngaji terus ora tambah apa-apa, kecuali tambah peringatan. Masa ngaji kon peringatan tok, enggak peringatan wis ya tampung gitu kan. Mari kita rubahlah cara hidup kita. Jangan hanya peringatan-peringatan. Quran ini pedoman menjadi takwa. Tanpa memahami Quran nggak akan bisa takwa. Yang dijamin masuk surga itu orang yang takwa. Iki loh, ning ayat 54 ini jelas sekali kan. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jelas kan ayat ini? Innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa fi jannati wan nahar, berada di surga. Ya, di dalamnya ada sungai-sungai. Ya yang lain-lain nanti di ayat berikutnya, surat berikutnya gambarnya luar biasa banyak. Fi maqnatin sidqin inda malikim muqtadir. Di tempat yang sejati, di sisi Malik, di sisi Raja, di sisi Allah. Nah, muqtadir yang berkuasa. Nah, jadi orang muttaqin tempatnya di takwa, tempatnya di surga, serba menyenangkan semua, itu tempatnya di sisi Raja. Bisa orang guru kaya nang istana dunya itu nanti di surat Al-Waqi'ah yang kemarin sebagian kecil sudah kita bicarakan di Masjid Al-Islah. Insya Allah minggu malam akan saya teruskan lebih detail pengajian di Sambisari. Itu bedanya gimana asabikun dengan ashabul yamin, dengan ashabul simal, gimana? Nanti detail-detailnya insya Allah diteruskan di pengajian akad malam. Nah, jadi ini yang dijamin masuk surga, surganya serba menyenangkan, itu tempat yang sejatinya itu berada di sisi Raja. Jadi di istana. Mula saiki nang nggonyo ora kuat gawe istana ya ora apa-apa. Kon besok nang surga ada istana. Itu mah dikasahkan itu dipannya itu dibuat dari emas dan permata. Itu dipannya loh. Belum yang di atas dipan itu. Ngerti toh karepe? Ini masih mam yang juga ngerti. Iya kan itu. Serba menyenangkan. Malah ibu-ibu kalau sekarang nggak mampu beli berlian emas yon nrimo, besok neng surga orang gur penganggonan nih. Dipannya pun dibuat dari emas dan permata. Kurang hebat apa? Serba kincelong kabeh to. Awake iki nggur sabar modele. Istiqomah sabar. Ora suwe neng donya iki, ya kan? Dijamin nanti di surga kholidina fiha. Nah, sudah selesai surat Al-Qamar, besok pagi kita lanjutkan surat Ar-Rahman. Kenapa surat Ar-Rahman disebut sebagai digambarkan seperti surat pengantin?
Nah, ditunggu tanggal mainnya mulai besok pagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa awalatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bapak Ibu yang ingin mengulang lebih mendalam dari juz 30, nanti malam bisa hadir di rumahnya Pak Edi Raharjo yang kagungan kerso Pak Ismu dan bapak-bapak ibu yang di Komperta. Yang mau mengulangi detail juz 30 silakan hadir nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.